Halo, Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi dengan saya Ana Amelia Sari. Di sini saya akan membahas terkait tentang pajak penghasilan PPh pasal 21, 26, dan disertai dengan PMK nomor 66 tahun 2023 Natura. Nah, di sini kita harus tahu dulu terkait tentang PPh itu apa sih? PPh adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak baik orang pribadi maupun badan. PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan yang berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, bonus, dan pembayaran lain yang diterima oleh orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jasa. Sederhananya, jika seseorang itu bekerja dan menerima penghasilan, maka penghasilan tersebut dapat dikenakan PPh pasal 21. Contoh PPh pasal 21, karyawan perusahaan menerima gaji setiap bulan, kemudian guru honorer menerimanya dalam mengajar, pegawai menerima bonus tahunan, maka perusahaan wajib memotong PPh 21 sebelum gaji itu diberikan. Tarif pajak PPh 21. Tarif PPh 21 itu menggunakan tarif progresif. Artinya, semakin besar penghasilan seseorang, maka semakin besar juga tarif pajaknya. Nah, di sini lapisan penghasilan kena pajak atau PKP, tarif pajaknya itu penghasilan tahunan 60 juta. Tarif pajaknya itu 5%, 60 juta sampai 250 juta itu 15%, 250 juta sampai 500 juta itu 25%, 500 juta sampai 5 miliar itu 30%, nah di atas 5 miliar itu 35% untuk terkait tarif pajaknya. PTKP penghasilan tidak kena pajak. Elemen PTKP pada PPh pasal 21 sesuai dengan aturan peraturan Menteri Keuangan, status TK0 itu PTKP-nya 54 juta, K0 58 juta 500, tambahan tanggungan per orangnya itu 4 juta 500. Tarif TER, tarif efektif rata-rata. Tarif ini digunakan untuk mempermudah perhitungan PPh 21 bulanan karyawan. Biasanya digunakan untuk perhitungan dari bulan Januari sampai bulan November. Nah, sedangkan bulan Desember itu menggunakan tarif progresif yang normal. Kategori A. TR bulanan kategori A itu diterapkan untuk wajib pajak orang pribadi dengan status PTKP TK0, yaitu tidak kawin tanpa tanggungan. TK1 tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1 orang, kemudian kawin tanpa tanggungan K0. Nah, di sini ada keterangan terkait tentang penghasilan brutonya sama TERA-nya. Misal nih, Aan status TK0, tidak kawin tanpa tanggungan. Gaji brutonya 6.900.000. 6.900.000 ini ada di angka 4. Angka nomor 4, di mana TERA-nya 0,75%. Maka 0,75% dikali 6.900.000 hasilnya Rp51.750. Jadi, potongan PPh 21 bulan tersebut itu Rp51.750. Nah, kemudian di sini ada kategori B. Kategori B diterapkan untuk wajib pajak orang pribadi dengan status PTKP TK2, TK3, K1, K2. Di sini juga ada keterangannya terkait tentang penghasilan bruto dan TRB-nya berapa persen. Kemudian untuk kategori C juga sama, bahwa diterapkan untuk wajib pajak orang pribadi dengan status PTKP kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 orang atau K3. Nah, perhitungan PPh 21 itu bagaimana? Contoh, Aan itu bekerja di sebuah perusahaan sebagai staf administrasi. Nah, setiap bulan Aan itu menerima gaji pokok 6 juta, tunjangan jabatan 500.000,
tunjangan makan 300.000, BPJS Kesehatan dibayar. Perusahaan itu 100.000. Status Aan itu adalah TK 0 dengan PTKP sebesar 54 juta per tahun. Berapa sih PPh 21 yang harus dipotong setiap bulannya? Secara sederhana, itu dapat kita kalkulasikan. Penghasilan bruto, gaji pokok 6 juta, tunjangan jabatan 500.000, tunjangan makan 300.000, BPJS Kesehatan 100.000, maka jumlah penghasilan brutonya itu 6.900.000. Pengurangan, biaya jabatan 5% dari penghasilan bruto maksimal 500.000 per bulan. 5% itu dikali jumlah penghasilan bruto, yaitu 6.900.000. Maka hasilnya 345.000. Penghasilan neto itu A dikurangi B, penghasilan bruto dikurangi pengurangan. 6.900.000 dikurangi 345.000. Hasilnya 6.555.000. Penghasilan neto per bulan jadinya 6.555.000. Penghasilan neto per bulan itu dikali 12 bulan. Berarti 78.660.000. Karena PKP masih di bawah 60 juta, tarif 5%, maka status Aan TK 0, PTKP 54 juta. Menghitung PKP 8.660.000 dikurangi 54 juta, totalnya 24.660.000. 5% dikali 24.660.000 itu hasilnya 1.233.000. Kemudian 1.233.000 dibagi 12, yaitu 102.750. Jadi PPh pasal 21 yang dipotong setiap bulan adalah 102.750. Nah, kemudian pengertian tentang PPh pasal 26. PPh pasal 26 itu adalah pajak atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak luar negeri dari Indonesia. Artinya, jika orang asing atau perusahaan luar negeri itu memperoleh penghasilan dari Indonesia dan bahkan mungkin menetap, maka dikenakan PPh pasal 26. Objek PPh pasal 26 itu dividen, bunga, royalti, sewa, jasa. Kemudian subjek PPh-nya dalam PPh 26 itu tenaga kerja asing, konsultan dari luar negeri, perusahaan luar negeri yang memperoleh penghasilan dari Indonesia. Tarif pajak PPh 26 itu dikenakan sebesar 20% dari penghasilan bruto. Namun, tarif ini dapat lebih rendah apabila terdapat perjanjian penghindaran pajak berganda atau tax treaty antara Indonesia dengan negara yang bersangkutan. Dasar hukum PPh 21 dan 26 itu diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Kemudian ada perubahan terakhir itu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Nah, PPh 21 itu diatur dalam pasal 21 Undang-Undang PPh, yaitu mengatur pajak atas penghasilan wajib pajak dalam negeri, seperti gaji, honor, dan tunjangan. Untuk PPh pasal 26 itu diatur dalam pasal 26 Undang-Undang PPh, di mana mengatur pajak atas penghasilan wajib pajak luar negeri dari Indonesia. Nah, PMK nomor 66 tahun 2023 tentang natura dan kenikmatan. PMK nomor 66 tahun 2023 adalah peraturan yang mengatur perlakuan pajak atas natura dan kenikmatan yang diberikan perusahaan kepada pegawai. Nah, untuk pengertian terkait natura itu adalah pemberian dalam bentuk barang dari perusahaan kepada karyawannya. Contoh, laptop, rumah dinas, mobil, voucher belanja, sembako. Nah, ini adalah pemberian dalam bentuk barang dari perusahaan kepada karyawan. Kenikmatan itu adalah pemberian dalam bentuk fasilitas atau pelayanan.
Contoh apartemen, fasilitas gym, fasilitas internet, fasilitas liburan, mobil dinas dengan sopirnya. Nah, tujuan PMK nomor 66 tahun 2023 itu buat apa? Yang pertama, memberikan kepastian hukum pajak atas natura dan kenikmatan. Yang kedua, itu mengatur fasilitas yang dikenakan dan dikecualikan dari pajak. Yang ketiga, itu menciptakan keadilan perpajakan. Yang keempat, itu mempermudah perhitungan PPh pasal 21 perusahaan. Natura yang dikenakan pajak. Jadi, natura itu ada yang dikenakan pajak dan ada yang tidak dikenakan pajak. Contoh dari yang dikenakan pajak itu apartemen pribadi, kemudian mobil pribadi, voucher belanja pribadi, fasilitas liburan eksklusif. Nah, natura yang tidak dikenakan pajak itu apa? Itu adalah makanan untuk seluruh karyawan. Kemudian seragam kerja, fasilitas kesehatan, fasilitas daerah terpencil, itu tidak dikenakan pajak. Jadi, yang dikenakan pajak adalah yang untuk pribadi, sedangkan natura yang tidak dikenakan pajak itu untuk seluruhnya. Itu untuk kebutuhan karyawannya dan menyeluruh. Itu tidak dikenakan pajak. Nah, jadi kesimpulan dari materi tersebut itu bahwa PPh 21 adalah pajak atas penghasilan wajib pajak dalam negeri. Sedangkan PPh pasal 26 adalah pajak atas penghasilan wajib pajak luar negeri dari Indonesia. PMK nomor 66 tahun 2023 itu mengatur pajak atas natura dan kenikmatan yang diberikan perusahaan kepada pegawai. Natura itu pemberian barang, kenikmatan pemberian fasilitas atau pelayanan. Tapi perlu diingat bahwa natura tidak dikenakan pajak jika memiliki ekonomis dan manfaat untuk pribadi. Sedangkan natura yang berkaitan dengan pekerjaan atau kepentingan bersama itu tidak dikenakan pajak. Nah, baiklah itulah teman-teman dan materi dari saya. Terima kasih.